Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Septiana dengan NIM F111210131. Jadi saya ingin sedikit mempresentasikan tentang usaha jasa konstruksi yang ada dalam undang-undang. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis dan bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait pada pasal 1 ayat 17. Sedangkan kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja pada pasal 1 ayat 18. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2020 yang dimaksud sebagai layanan usaha ialah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha jasa konstruksi pada pasal 1 ayat 25. Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat 1 meliputi yang pertama arsitektur, yang kedua rekayasa, yang ketiga rekayasa terpadu, dan yang keempat arsitektur, lanskap, dan perencanaan wilayah. Dan adapun layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat 1 huruf A meliputi yang pertama pengkajian, yang kedua perencanaan, yang ketiga perancangan, yang keempat pengawasan, dan yang kelima manajemen penyelenggaraan konstruksi. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 ayat 1 huruf A meliputi yang pertama bangunan gedung dan yang kedua bangunan sipil. Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 ayat 1 huruf A meliputi yang pertama pembangunan, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga pembongkaran, dan yang keempat pembangunan kembali. Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf H hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil. Badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf B hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar yang beresiko sedang, berteknologi media, dan yang berbiaya sedang. 3. Untuk usaha besar, badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf C yang berbadan hukum dan perwakilan usaha jasa konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar yang beresiko besar, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar. Untuk kegiatan usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum, yang pertama itu kualifikasi kecil. Nah, penjualan tahunannya itu lebih kecil dari 1 juta, artinya hanya diperbolehkan untuk yang nilai penjualan tahunannya itu kurang dari nilai 1 juta. Kedua itu kualifikasi sedang. Nah, penjualan tahunannya itu lebih besar atau sama dengan 1 juta, artinya hanya diperbolehkan untuk yang nilai penjual tahunannya dari nilai tersebut dan sampai dengan 2.500.000. Ketiga itu untuk kualifikasi besar. Nah, untuk badan usaha jasa konstruksi penamanan modal asing lebih besar atau sama dengan Rp2.500.000, sedangkan kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi itu lebih besar atau sama dengan Rp10 juta. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.